Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alfiah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Focus Group Discussion atau yang disingkat dengan FGD dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tentang pengertian FGD atau Focus Group Discussion. FGD atau Focus Group Discussion itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah diskusi kelompok terarah. Nah, ada beberapa pengertian FGD itu. Yang pertama yaitu metode serta teknik dalam melakukan suatu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara berkelompok. Jadi FGD itu melakukan suatu wawancara secara berkelompok dan didiskusikan. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus permasalahan atau topik tertentu yang dipandu oleh seorang moderator. Jadi FGD itu merupakan teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mana sekelompok orang itu berdiskusi tentang permasalahan tertentu yang dipandu oleh seorang moderator. Gitu. Jadi inti dari focus group discussion itu merupakan suatu metode dalam pengambilan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan secara wawancara berkelompok dan didiskusikan yang dipandu oleh seorang moderator gitu. Selanjutnya yaitu awal mula metode FGD ini dikembangkan dalam sebuah pengumpulan data dalam penelitian pemasaran. Nah, saat itu digunakan untuk mengetahui citra rasa dari sebuah produk, desain yang bagaimana yang menarik, pilihan warna, ukuran yang harus disediakan, dan bahkan bentuk-bentuk yang menarik menurut konsumen dan hal-hal yang lain berkaitan dengan pemasaran. Jadi dari sini kan bisa diketahui antara persepsi orang atau pemahaman orang tentang suatu hal itu kan berbeda-beda. Jadi di sini itu dilakukan FGD. Jadi inti dari FGD itu untuk pengumpulan data khusus, datanya itu suatu fokus permasalahannya itu khusus gitu. Jadi persepsi tentang pendapat seseorang itu bagaimana sih tentang permasalahan ini tuh seperti apa kayak gitu. Jadi seseorang itu yang ada di forum itu bebas mengeluarkan pendapat tentang permasalahan atau fokus yang dibahas seperti itu. Ada beberapa karakteristik dari metode FGD ini. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Jadi metode FGD ini dilakukan dalam penelitian kualitatif. Karena apa? Karena data yang dihasilkan juga bersifat deskriptif atau mendeskripsikan tentang suatu, pemahaman tentang suatu. Jadi tidak berupa angka-angka gitu. Jadi penelitiannya itu penelitian kualitatif yang bisa digunakan menggunakan metode FGD ini. Yang kedua bersifat objektif. Jadi ini dari anggota diskusi itu permasalahan tentang suatu hal itu seperti apa gitu. Jadi tidak bisa dimaknai secara langsung oleh peneliti dan disifati subjektif oleh peneliti kayak gitu. Yang selanjutnya adanya moderator. Jadi moderator di sini itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Karena apa? Moderator itu yang mengatur jalannya diskusi, yang mengatur jalannya FGD tersebut seperti apa, FGD itu mau dibawa kemana, itu juga tugas dari moderator. Nah, selanjutnya dilakukannya wawancara semi struktur dan secara informal. Jadi dalam FGD ini dilakukan secara wawancara. Karena apa? Karena moderator itu berusaha memancing si peserta FGD itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, partisipan hanya berjumlah 6 sampai 10 orang. Jadi dalam FGD ini pesertanya sangat terbatas ya, hanya 6 sampai 10 orang di setiap kelompok seperti itu. Jadi agar pembahasannya tidak rumit kayak gitu. Jadi hanya beberapa orang saja gitu tentang persepsi suatu hal itu tadi. Nah, peserta bersifat homogen atau memiliki ciri-ciri khusus. Jadi misalnya permasalahan tentang metode ceramah digunakan di dalam kelas itu seperti apa sih gitu. Jadi peserta yang dibuat subjek penelitian itu, peserta yang ingin diteliti itu dikelompokkan kayak gitu. Apakah metode ini sudah efektif apa belum kayak gitu. Jadi peserta yang di dalam FGD itu disesuaikan dengan permasalahan yang ingin dicapai kayak gitu. Yang ingin dicapai misalnya ya kayak itu tadi,
Jika ingin meneliti tentang metode ceramah, maka peserta yang suka dengan metode ceramah dan peserta yang tidak suka dengan metode ceramah itu dikelompokkan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi nanti hasilnya itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, selanjutnya peserta FGD itu tidak saling mengenal. Nah, takutnya nanti kalau misalnya peserta FGD itu saling mengenal, ada pengaruh antara satu sama lain. Jadi usahakan dari peserta FGD itu tidak saling mengenal gitu, tidak saling mengenal antara peserta satu dengan peserta yang lain agar penilaian terhadap suatu permasalahan itu murni dari individu masing-masing. Yang selanjutnya dilakukan untuk mencari data khusus seperti pemahaman, persepsi, konsep, dan lain-lain. Nah, diadakannya FGD ini, tujuan diadakannya FGD ini yaitu untuk mencari data-data khusus seperti pemahaman. Kan tentunya pemahaman antara satu orang dengan orang yang lain itu kan berbeda. Maka di situ fungsi FGD itu untuk apa ya? Memberikan forum atau memberikan wadah untuk seseorang itu menyampaikan pendapatnya gitu. Selanjutnya tentang langkah-langkah pelaksanaan FGD. Ada beberapa yaitu yang pertama persiapan, pembukaan, dan pelaksanaan. Persiapan itu apa saja sih yang harus disiapkan dalam pelaksanaan FGD, terus pembukaan, bagaimana cara pembukaan yang baik dalam FGD itu, terus pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu gimana sih pelaksanaan yang baik dalam FGD itu? Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan menentukan jumlah anggota kelompok dalam FGD. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Karena kita nantinya mau melaksanakan FGD kan tentunya harus berapa orang sih yang ingin kita jadikan sebagai orang-orang yang kita teliti kayak gitu. Jadi sesuai yang disebutkan di awal tadi yaitu berjumlah 6 sampai 10 orang agar nantinya pembahasannya bisa terfokus pada orang-orang tersebut gitu. Yang selanjutnya menentukan tempat diskusi FGD. Jadi tempat ini juga sangat penting gitu. Jika kita melakukan kegiatan tidak ada tempatnya, maka kan mau dilaksanakan di mana kegiatan tersebut kayak gitu. Jadi tempat diskusi FGD itu juga harus disiapkan lebih awal gitu. Selanjutnya pengaturan tempat duduk. Nah, pengaturan tempat duduk ini juga sangat berpengaruh gitu. Jadi, mana sih letak moderator, mana sih letak notulen, mana sih letak peserta FGD kayak gitu. Nah, selanjutnya menyiapkan undangan. Ini jauh-jauh hari ya persiapannya karena siapa saja sih yang ingin kita undang itu disiapkan jauh-jauh hari agar saat pelaksanaan FGD orang-orang tersebut itu bisa datang kayak gitu. Yang selanjutnya menyiapkan moderator. Tentunya moderator merupakan orang yang sangat penting dalam jalannya FGD kayak gitu ya. Karena moderator itu orang yang menentukan dan orang yang bertanggung jawab atas FGD tersebut mau dibawa kemana sih FGD itu gitu. Yang selanjutnya menyiapkan pencatat atau notulen dalam FGD. Jadi kita melakukan penelitian kalau tidak ada yang mencatat kan sama saja gitu loh. Jadi pentingnya notulen juga untuk mencatat hasil dari FGD tersebut. Yang selanjutnya menyiapkan akomodasi yang diperlukan dalam FGD. Nah, ini juga penting. Apa-apa yang dibutuhkan, perlengkapan, peralatan apapun yang dibutuhkan dalam FGD itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, itu beberapa hal yang perlu disiapkan dalam sebelum melaksanaan kegiatan FGD gitu. Yang selanjutnya ada pembukaan. Nah, pembukaan yang pertama yaitu perkenalan. Di sini perkenalan itu dari moderator dan notulen. Jadi moderator itu menyebutkan namanya siapa, terus tugasnya gimana sih tugasnya moderator itu kayak gitu. Terus memperkenalkan notulennya siapa, namanya siapa, terus tugasnya juga seperti apa kayak gitu. Jadi itu diperkenalkan semua agar terjadi interaksi yang baik antara moderator, peserta dengan notulen. Yang kedua, menjelaskan tujuan diadakannya FGD. Jadi setelah moderator itu memperkenalkan dirinya dan notulen itu, moderator menjelaskan apa sih tujuan diadakannya FGD itu, untuk apa, kayak gitu diflorkan ke peserta. Yang ketiga yaitu perkenalan peserta FGD. Setelah menjelaskan, maka moderator itu memberikan waktu untuk peserta memperkenalkan dirinya.
agar nantinya saat pelaksanaan FGD itu peserta dan moderator itu bisa berinteraksi dengan baik kayak gitu. Yang keempat tentang memberikan penjelasan tentang FGD. Nah, di sini perlu sekali dijelaskan bahwa FGD itu bukan merupakan suatu ceramah kayak gitu. Mungkin kebanyakan orang mengira bahwa FGD itu sebuah ceramah yang dilakukan tentang suatu hal kayak gitu. Padahal FGD merupakan suatu wadah untuk menampung pendapat dari peserta dari seseorang yang ada di forum tersebut kayak gitu, menampung wadah sebagai wadah untuk menampung pendapat kayak gitu. Yang selanjutnya kelima, menjelaskan teknis dalam FGD. Jadi di sini perlu sekali dijelaskan bahwa nantinya FGD itu mau dilakukan seperti apa kayak gitu. Jadi dijelaskan di awal seperti itu. Yang keenam, memulai FGD dengan pertanyaan umum. Jadi saat kita akan melaksanakan FGD itu jangan langsung to the point, jangan langsung membahas tentang permasalahan. Tentunya kan tidak semua orang itu langsung bisa fokus terhadap suatu hal gitu. Jadi harus dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan umum dulu kayak gitu. Mungkin dengan memberikan pertanyaan tentang kabar, terus atau pertanyaan-pertanyaan yang lain lah yang sekiranya bisa dijawab oleh semua peserta. Baru nanti kita masukkan apa sih masalah yang ingin kita bahas kayak gitu. Jadi nggak langsung to the point tentang permasalahan yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Itu mungkin beberapa hal yang perlu dilakukan saat pembukaan FGD. Yang selanjutnya pelaksanaan FGD. Nah, klarifikasi, ada reorientasi, ada sikap terhadap peserta yang dominan, ada sikap kepada peserta yang tidak aktif. Maaf ya, itu tipe. Jadi yang pertama klarifikasi. Dalam klarifikasi ini moderator itu mengulang jawaban apa yang disampaikan oleh peserta FGD itu tadi. Jadi untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka jawaban peserta itu diulang kembali, kemudian minta dijelaskan ulang kayak gitu agar penjelasan lebih kuat gitu. Nah, terus reorientasi itu memberikan pertanyaan kepada orang yang terlalu diem kayak gitu. Misalnya dalam sebuah diskusi ya, terus ada peserta yang ngelamun sendiri, ada yang apa gitu. Jadi nanti kita menunjuk salah satu orang gitu yang ngelamun atau yang apa gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Misalnya gimana pendapat Ibu tentang ini gitu. Misalnya ada seorang yang sudah menyampaikan pendapatnya, terus ada orang yang sedang tidak fokus atau apa, terus kita langsung aja tunjuk mereka gitu, gimana menurut Ibu tentang ini kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu. Terus sikap terhadap peserta yang dominan dan sikap kepada peserta yang tidak aktif. Jadi peserta yang dominan ini juga harus disikapi. Karena apa? Karena misalnya yang dominan itu dibiarkan, maka nanti dia akan menyuarakan pendapatnya secara terus-menerus tanpa mengetahui waktu bahwa itu tidak haknya kayak gitu. Jadi peserta yang dominan itu juga harus diberi pengertian, harus beri pemahaman kayak gitu bahwa ini loh sudah tidak waktunya mereka berbicara, ganti yang lain kayak gitu. Terus sikap kepada peserta yang tidak aktif itu juga harus diberikan sikap khusus, perhatian khusus kayak gitu, agar mereka bisa menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi kan itu merupakan sebuah wadah ya. Jadi semua itu wajib menyuarakan pendapatnya di dalam forum tersebut gitu. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam FGD. Yang pertama, kelebihan yaitu yang pertama, interaksi dengan partisipan secara langsung serta akan memperoleh informasi yang mendetail dari peserta diskusi. Jadi interaksi yang dilakukan secara langsung ini akan memperoleh informasi yang mendetail, yang utuh kayak gitu dari para peserta diskusi gitu. Jadi dengan adanya tatap muka secara langsung, informasi yang kita oleh itu bisa utuh gitu. Yang selanjutnya, informasi yang diperoleh melalui FGD lebih banyak dan lebih kompleks serta lebih informatif. Jadi kita selain mendapatkan informasi yang mendetail, kita juga memperoleh informasi yang banyak. Kan tentunya banyak sekali kan kelompok-kelompok di dalam FGD itu, maka kita juga mendapatkan informasi yang banyak gitu tentang suatu hal itu. Terus penggunaan metode FGD ini sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta sangat fleksibel
praktis dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi itulah beberapa kelebihan, dan ada lagi yaitu memfasilitasi kebebasan berpendapat. Jadi di sini merupakan suatu wadah, siapapun boleh berbicara, siapapun boleh menyuarakan pendapatnya kayak gitu. Tidak ada saling mengejek kayak gitu. Jadi semua berhak menyuarakan pendapatnya. Yang selanjutnya, dalam metode FGD itu memiliki tingkat Higg Phase Validity dan secara umum berorientasi pada prosedur penelitian. Jadi itu ada 5 kelebihan dari forum dari focus group discussion. Selanjutnya ada kelemahan dari FGD itu. Yang pertama yaitu data yang diperoleh melalui FGD memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dianalisis serta membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya, kelompok diskusi yang bervariasi dapat menambah kesulitan ketika melakukan analisis dari data yang sudah terkumpul. Jadi data-data itu kan banyak sekali ya. Ada misalnya kita meneliti sebuah metode ceramah, maka ada yang setuju tentang ceramah, ada yang tidak setuju tentang ceramah kayak gitu. Jadi metode yang kita dapat data yang kita dapatkan itu banyak sekali. Jadi kita lebih memerlukan waktu yang lama untuk menganalisis data-data tersebut. Terus yang selanjutnya ada pengaruh moderator menentukan hasil akhir. Nah, moderator di sini itu sangat bertanggung jawab sekali terhadap pelaksanaan kegiatan FGD itu, karena misalnya moderator cenderung kepada metode ceramah itu tadi, maka hasilnya kemungkinan besar juga akan senang terhadap metode ceramah kayak gitu. Jadi usahakan memilih moderator yang netral dan netral terhadap permasalahan serta paham apa sih permasalahan yang ingin dibahas itu. Selanjutnya yaitu FGD membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan interaksi yang optimal dari para peserta diskusi. Jadi lingkungan juga sangat menentukan menentukan pelaksanaan FGD itu gitu. Terus selanjutnya yaitu dalam penggunaan metode FGD seringkali peneliti tidak dapat mengontrol jalannya diskusi dengan tepat. Nah, usahakan dalam memilih memilih moderator saat FGD itu seorang yang mampu, seorang yang berkompeten kayak gitu. Jadi usahakan dalam pemilihan moderator itu juga harus disesuaikan dengan permasalahan yang kita angkat kayak gitu. Jadi karena kan karena moderator itu yang menentukan jalannya diskusi. Jadi harus moderator itu memahami, mengetahui dan berkompeten kayak gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang fokus group discussion dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.